Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam beserta karunia dan dayahnya. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa kembali. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah momentum bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Kita mengetahui pada bulan ini pula banyak orang berlomba-lomba, bersungguh-sungguh memperbanyak amal ibadah mereka. Namun, banyak terjadi kesalahan, perbedaan pendapat antara pendapat A, pendapat B, pendapat C tentang suatu kejadian atau amalan yang menimbulkan keraguan, kesalahpahaman, terutama bagi masyarakat awam. Salah satunya, banyak orang bertanya, benarkah selama azan berkumandang masih diperbolehkannya makan di saat bulan Ramadan? Anggapan tersebut agaknya bersumber dari kesalahpahaman dalam membaca hadis Rasulullah, "Inda sami'a ahadukum." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan, an-nida'a wal ina'u ala yandihi, sedang alat atau makanan masih berada di tangannya, fala yadhu, maka janganlah ia meletakkannya hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga ia menyelesaikan hajatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, mari kita paparkan bersama-sama. Pertama, batasan atau patokan dimulainya ibadah puasa adalah ketika terbitnya fajar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, makan dan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Kedua, hadis di atas tersebut merujuk pada azan yang berkumandang sebelum waktu subuh. Sebagaimana dijelaskan pada zaman Rasulullah SAW hingga saat ini di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi diberlakukannya azan sebanyak 2 kali. Azan yang pertama berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa telah masuknya waktu tahajud. Yang kedua berfungsi atau dikumandangkan ketika masuk waktu subuh atau terbitnya fajar. Ketiga, azan adalah patokan dimulainya puasa, sehingga apabila ada orang nekat makan, minum, atau lain sebagainya, maka hukum puasanya pada hari itu tidak sah. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika azan sudah berkumandang, sedangkan di mulut kita masih terdapat makanan? Seperti yang saya katakan tadi, patokan batasan dimulainya puasa ketika azan subuh atau terbitnya fajar, sehingga kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa pada saat itu juga. Maka wajib hukumnya kita mengeluarkan makanan tersebut dari mulut kita. Contoh, fulanah, ia mengetahui kapan masuk waktu subuh, namun ia terbangun 2 menit terakhir sebelum masuk waktu subuh. Saat itu ia nekat makan hingga terdengar suara azan subuh berkumandang. Apabila ia nekat makan, maka hukum puasanya pada hari itu tidak sah.
Inilah alasan mengapa mengerjakan ibadah atau amalan harus dilandasi dengan ilmu. Bahkan dengan ilmu, tidur bisa menjadi ibadah dan mendapatkan pahala. Ilmu adalah booster, hal yang bisa menambah lipatan pahala. Begitu hebatnya ilmu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga kita bisa masih dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.